Mungkin izin perkenalan dulu ya. Jadi kami dari mahasiswa uh, Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini kami ada tugas penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan infeksi saluran kemih pada wanita. Jadi dari teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu infeksi saluran kemih? Mungkin belum tahu ya. Jadi dari infeksi saluran kemih ini ada dua inti. Jadi pertama kan infeksi, kedua saluran kemih. Jadi yang pertama dulu infeksi. Apa sih infeksi itu? Infeksi itu adalah suatu kondisi di mana masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang menimbulkan penyakit. Jadi mikroorganismenya itu apa aja? Jadi bisa ada virus, bakteri, parasit, ataupun juga jamur. Lalu yang kedua, saluran kemih. Saluran kemih itu adalah saluran pembuangan urin. Jadi saluran pembuangan urin itu ada empat. Yang pertama itu ada ginjal, lalu masuk ke ureter, lalu juga ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan juga terakhir uretra. Nah, jadi uh, infeksi saluran kemih itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih, yakni pada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, penyebab dari saluran kemih ini adalah tadi kan infeksi itu karena mikroorganisme. Nah, pada kasus infeksi saluran kemih ini penyebab utama yang paling sering itu adalah bakteri. Nah, dari bakteri-bakteri itu yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih adalah bakteri Escherichia coli. Yang mana pada SMA kan kita juga pernah belajar kan mengenai E. coli ini, yang mana E. coli ini adalah bakteri normal pada tubuh manusia yang mana itu ada pada sistem pencernaan manusia untuk mencerna makanan. Jadi E. coli itu habitat aslinya tuh pada usus besar, uh, rektum dan juga anus. Nah, angka kejadian dari ISK ini paling sering tuh terjadi pada wanita. Kenapa pada wanita? Jadi karena kan ISK itu tadi paling sering terjadi akibat infeksi dari bakteri E. coli kan. Dan bakteri E. coli itu banyak pada anus, apalagi saat BAB. Nah, pada wanita area berkemihnya itu jauh lebih dekat dengan anus dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kalau misalnya pada wanita ada kesalahan saat ia membersihkan setelah ia buang air besar, maka wanita itu jauh lebih rentan untuk terkena infeksi saluran kemih karena jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan dengan laki-laki. Gitu mungkin. Dan bisa dilanjut, Angie mungkin. Oke, baik. Izin melanjutkan ya. Jadi kan tadi udah disebutin kan pengertiannya nih, infeksi saluran kemih atau yang disebut sebagai ISK. Nah, untuk teman-teman, karena ini tuh kita banyak cewek ya di Zoom ini, di penyuluhan ini, karena kita banyak cewek, ini pas banget materinya ISK banget nih. Nah, untuk mengetahui gitu, untuk kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin memiliki gejala seperti ini, mungkin bisa nanti ditanyakan kepada dokter gitu. Kalau kalian memiliki gejala seperti ini, yang pertama gejala ISK itu adalah sakit saat buang air kecil gitu. Jadi kayak kalau kalian mau pipis itu kayak ada rasa nyeri atau terbakar gitu ketika kalian pipis. Terus yang kedua, sering buang air kecil nih, tapi kencingnya tuh sedikit-sedikit. Makanya nanti dia bakal pengen buang air kecil terus menerus kayak gitu. Nah, yang keempat, kencing berwarna keruh atau warnanya tuh kan kalau misalnya normalnya kencing itu kan warnanya jernih gitu kan, kuning jernih gitu kan. Nah, sama dia tuh nggak baunya itu kayak nggak sedap gitu loh, nggak ada baunya gitu. Nah, yang kelima, kencingnya tuh bisa sampai berdarah, terus juga itu bagian dari infeksi saluran kemih yang bawah. Nah, kalau misalkan ada infeksi saluran kemih yang atas, itu tuh bisa sampai ke nyeri panggul. Kemudian nextnya, nah ini dia ada nyeri punggung, demam tinggi, menggigil, mual dan muntah. Nah, infeksi saluran kemih itu terbagi atas dua, ada yang dari infeksi saluran kemih yang atas sama yang bawah. Nah, kalau yang tadi nyeri punggung, demam tinggi, menggigil, mual dan muntah itu infeksi saluran kemih yang bagian atas, gejala-gejalanya gitu loh, atau tanda-tanda yang bisa kalian rasakan gitu. Sedangkan kalau yang kayak tadi, yang nyeri saat buang air kecil, terus kencingnya sedikit, rasa ingin buang air kecil terus-menerus, kuncingnya berwarna merah atau keruh, sama ada darah, itu infeksi saluran kemih yang bagian bawah. Nah, untuk teman-teman bisa mencegah atau jika kalian ada yang memiliki gejala seperti ini, kalian bisa langsung ke dokter kayak gitu. Supaya menghindari takutnya kan ada gejala ISK apa enggak kayak gitu.
Mungkin dari Sal dilanjutkan. Ya, mungkin aku ingin lanjutin untuk faktor resikonya. Jadi, ISK ini itu lebih sering terjadi pada wanita karena wanita sendiri itu memiliki uretra atau saluran kemih yang lebih pendek. Nah, jadi yang saluran kemih yang lebih pendek itu juga dekat sama anus. Makanya itu sering banget terjadi infeksi. Jadi bakterinya itu sering apa kayak mudah masuk ke dalam situ. Nah, faktor resikonya itu yang pertama adalah pernah mengalami ISK sebelumnya. Jadi dia punya riwayat penyakit ISK sebelumnya, jadi bisa kambuh lagi kayak gitu. Terus kemudian itu ada aktivitas seksual baru-baru ini, kemudian ada perubahan flora bakteri di vagina karena emang pada dasarnya di vagina sendiri itu punya flora atau bakteri baik sendiri. Nah, kalau misalnya bakteri baiknya nurun, otomatis makin mudah bakteri jahat itu buat masuk gitu. Misalnya itu pada akibat dari menopause sendiri. Kemudian ada kehamilan, kemudian ada usia pada lansia dan anak-anak yang biasanya lebih rentan terkena ISK, kemudian kebersihan yang buruk terutama pada anak-anak yang sedang belajar buang air. Oke, next. Untuk pencegahannya itu gimana? Yang pertama itu selalu membersihkan area kemaluan saat setelah buang air besar atau berkemih. Nah, itu wajib banget ya teman-teman untuk menghindari bakteri-bakteri jahat yang dapat mengurangi bakteri-bakteri baik yang ada di area vagina. Terus kemudian menghindari menahan buang air kecil. Jadi kalau misalnya kita menahan atau terlalu sering apa namanya kayak enggak menahan buang air kecilnya nanti akan menimbulkan infeksi karena air kencingnya itu tertahan di kandung kemih. Kemudian pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik dengan memperbanyak minum air putih agar buang air kecil juga dapat teratur. Kemudian juga hindari penggunaan douching, semprotan atau bedak di area genital. Kemudian mengelap atau membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang saat buang air. Mungkin sekian dari aku. Ini untuk daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Dari teman-teman ada yang ingin tanyakan? Mungkin karena nggak ada yang ditanyakan, kita yang nanya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa jawab, kita bakal kasih hadiah. Ntar kalau misalnya bisa jawab, kirim nomor WA-nya ke Nadia. Ntar bakal kirim. Oke, untuk pertanyaan pertama, boleh Raffi ngasih pertanyaan. Nah, jadi dari teman-teman, tadi kan udah dijelasin kan mengenai ISK dan juga pencegahannya. Ada yang bisa ngulangin nggak pencegahan ISK pada wanita tuh apa aja gitu? Izin, Bang. Ya, baik, Nadia dipersilakan. Bentar. Pencegahan ISK itu ada yang pertama, selalu membersihkan area kemaluan saat setelah buang air besar atau berkemih, terus menghindari menahan buang air kecil, terus pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik dengan memperbanyak minum air putih agar buang air kecil dapat teratur, hindari penggunaan douching, semprotan atau bedak di area genital, terus mengelap atau membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang saat belajar buang air. Ya, benar ya gitu. Mungkin tadi aku nambahin sedikit juga ya. Kenapa tadi BAK itu menahan BAK itu salah satu faktor resiko terjadinya ISK ini. Karena kan pada saluran kemih itu kan juga ada mikroorganisme normalnya kan yang jadi pada keadaan normal tuh emang ada mikroorganisme di situ. Cuma kalau misal kita sering menahan BAK, jadinya kan bakal numpuk tuh ibaratnya mikroorganismenya. Jadi kalau kita keluarin lewat lewat berkemih itu lewat kencing itu biar mikroorganismenya itu nggak menumpuk. Nah makanya jangan suka menahan dari buang air kecil itu. Soalnya kalau misalnya suka menahan nanti bakalan menumpuk-menumpuk bakterinya dan menyebabkan ISK itu. Dan juga tadi salah satu faktor resikonya adalah kurang minum. Jadi
kita tuh harus banyak minum karena berhubungan juga dengan tadi. Jadi dengan kita sering minum itu kan bakal sering kencing juga kan. Jadi bakterinya bakal lebih sering keluar juga. Jadi uh, bakal meminimalisir terjadinya ISK itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin dilanjutin bisa atau NG. Mungkin aku pengen nanya nih. Tadi kan udah dijelasin ya penyebab ISK itu apa. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab penyebab bakteri penyebab ISK itu sendiri? Yang udah jawab tadi nggak bisa jawab lagi ya guys. Jadi yang teman-teman yang lain. Baik, pada Maulia Aura Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Izin menjawab. Bakteri penyebab ISK itu ada Escherichia coli, ada Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, aeruginosa. Terima kasih Kak. Apakah Benar, benar? Terima kasih. benar. Oke, makasih Maulia. Mungkin dari Angie ada pertanyaan, Angie? Oke, mungkin aku nanya yang secara umum aja deh. Apa sih sebutkan berapa ya? Empat gejala dari infeksi saluran kemih. Itu aja deh. Dari teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Tadi kan udah dibahas tuh, ada banyak tuh. Izin menjawab, Kak. Maaf, Kak, izin menjawab. Eh, Gejala dari ISK tersebut yaitu yang pertama sakit saat buang air kecil, kemudian sering buang air kecil namun kencingnya sedikit, kemudian rasa ingin buang air kecil terus-menerus, dan juga kencing berdarah. Terima kasih, Kak. Terima kasih Desma. Ya, bener banget ya. Tadi gejala-gejalanya buat kalian. Aku ingetin lagi gitu. Kalau misalkan kalian memiliki gejala kayak gini, boleh langsung ke dokter aja, tanyakan ke dokter. Takutnya menjadi masalah yang serius gitu kan. Karena ISK ini banyak banget pada wanita kayak gitu. Karena ISK ini juga komplikasinya atau kalau parah itu juga bisa sampai ke penyakit ginjal juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa minum juga ya guys ya. Jaga kebersihan. Mungkin Oke, mungkin dari baik. teman-teman ada yang ingin menanya lagi atau sudah cukup? Mungkin kalau sudah cukup, kita cukupkan saja ya. Dan terima kasih dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Udah boleh live. Mohon maaf kalau dari kami kalau masih ada yang kurang. Kalau misalkan mau ada yang nanya-nanya, boleh banget chat kita. Gitu. Ya, chat kita. Kita foto dulu.